Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah bangunan yang unik yang ada pada ibu kota negara kita tercinta ini, yaitu Jakarta. Sebelum masuk ke pembahasannya, pasti kalian sudah tahu dong, apa yang akan kita bahas? Yap, betul, Monumen Nasional, atau yang biasa disebut dengan Monas. Namun, sebelum melanjutkan pembahasan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daha Prabowo. Teman-teman saya biasa memanggil saya Ado. Lahir di Jakarta 26 Februari 2003 dan saya merupakan mahasiswa dari University dari jurusan Teknik Sipil. Yuk, kita mulai pembahasannya. Eits, sebelumnya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kalian berada ya. Baik, mari kita bahas tentang Monumen Nasional. Monumen Nasional atau Monas adalah landmark ibu kota negara Indonesia. Bangunan ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan. Dikutip dari album Budaya Direktori Museum Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pembangunan Tugu Monumen Nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 214 tahun 1959 tentang pembukaan Panitia Monumen Nasional. Pembangunan diketuai oleh Kolonel Umar Wirahadikusuma, Komandan KMKB Jakarta Raya. Namun, pembangunan Monas baru terwujud saat Indonesia genap berusia 2 windu atas dasar gagasan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Soekarno meletakkan batu pertama pada 17 Agustus 1961. Oke, next kita lanjut pembahasan tentang ciri khas Tugu Monumen Nasional. Arsitektur Monas dan dimensinya mengandung banyak lambang khas budaya Indonesia, seperti bentuk tugu yang menjulang tinggi melambangkan lingga atau alu dan atan. Dan pelataran cawan yang memiliki arti yoni atau lumpang. Alu dan lumpang adalah alat rumah tangga yang ada di hampir semua rumah pribumi. Kemudian, salah satu ikon terkenal dari Monas adalah pelataran puncak tugu api yang tak pernah padam. Hal itu melambangkan tekad bangsa Indonesia untuk berjuang yang tidak akan pernah surut. Kemudian, tinggi pelataran cawan 17 meter dan tinggi ruang museum sejarah 8 meter, serta luas pelataran cawan yang berbentuk bujur sangkar berukuran 45 meter dikali 45 meter menjadi pelestarian angka keramat proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian, kita beralih ke bagian-bagian utama Tugu Monumen Nasional. Ada beberapa tempat menarik yang bisa teman-teman kunjungi di Monas, yaitu A. Ruang museum yang pertama. Ada ruang museum sejarah yang terletak 3 meter di bawah permukaan halaman Tugu Monas. Dinding, tiang, dan lantai keseluruhannya berlapiskan marmer. Kemudian di ruangan ini ada 51 peragaan atau diorama yang mengabadikan peristiwa sejarah zaman kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan masa pembangunan Orde Baru. Kemudian B, ruang kemerdekaan. Selanjutnya, ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater yang terletak di dalam cawan Tugu Monas. Di dalamnya ada 4 atribut kemerdekaan Republik Indonesia seperti peta kepulauan negara, bendera sang saka merah putih, lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, dan pintu gapura yang berisi naskah proklamasi kemerdekaan. Kemudian C, relief sejarah Indonesia. Lalu ada relief sejarah Indonesia berbentuk timbul yang bisa ditemukan di sekeliling monumen. Relief ini menggambarkan sejarah Indonesia mulai dari penjajahan Belanda, perlawanan rakyat Indonesia, hingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. Kemudian yang D, pelataran puncak. Pelataran puncak Tugu Monumen Nasional ada pada ketinggian 115 meter dari halaman Tugu Monas. Dengan elevator berkapasitas 11 orang, pengunjung dapat mencapai pelataran puncak yang luasnya 11 dikali 11 meter persegi dan cukup menampung 50 orang. Di sini pengunjung dapat melihat pemandangan seluruh penjuru Jakarta dari ketinggian dengan menggunakan teropong. Kemudian, E, lidah api kemerdekaan. Terakhir,
Ada lidah api di pelataran puncak yang dibuat dari perunggu sebesar 14,5 ton dengan tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter. Seluruh permukaan lidah api dilapisi emas berat kurang lebih 50 kg. Jika dilihat dari bawah, ketinggian dari halaman Tugu Monas sampai ke puncak lidah api adalah 132 meter. Wah, menarik banget ya tempat-tempatnya. Jika teman-teman tertarik berkunjung, langsung saja ke Monumen Nasional dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, kita lanjut ke fakta menarik Monumen Nasional Indonesia yang berada di Jakarta. Yang pertama adalah sejarah dibangunnya Monumen Nasional. Pada saat pemerintahan Soekarno, direncanakanlah pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel. Monumen nasional ini berdiri setinggi 132 meter dan mulai dibangun pada Agustus di tahun 1959 di area yang memiliki luas 80 hektar. Nah, dengan bangunan sebesar dan setinggi itu tentunya diperlukan seorang arsitek, bukan? Nah, aku mau ngenalin arsitek Monumen Nasional kita nih. Arsiteknya adalah Friedrich Silaban dan juga Sudarsono. Kemudian Monas diresmikan pada 17 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno dan juga diresmikan untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Yang kedua, ada sumber emas pada Monas. Salah satu yang terkenal dari Monas adalah keberadaan emas pada puncaknya. Namun, berapa sebenarnya berat dari emas tersebut dan dari mana asal emas pada puncak Tugu Monas? Pada awalnya puncak Tugu Monas memiliki 32 kg emas. Belum ada sumber pasti yang bisa memastikan dari mana asal 32 kg emas tersebut karena banyak daerah yang menyumbangkan emas pada pembangunan Monas. Salah satu kisah yang dipercaya masyarakat adalah sosok Teuku Markan, seorang saudagar dari Aceh yang menyumbangkan 28 kg emas. Namun, tidak ada bukti sejarah yang bisa membenarkan kisah ini. Pada tahun 1995, Indonesia merayakan ulang tahun emas yakni 50 tahun kemerdekaan. Pada saat ini ditambahkanlah emas pada puncak Monas menjadi 50 kg. Lidah api keemasan pada puncak Monas ini sendiri melambangkan semangat dari perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, pergantian nama Monas. Meskipun kini terkenal akan nama Monumen Nasional atau Tugu Monas, namun pada awalnya, nama dari Monumen Nasional ini bukanlah Monumen Nasional. Berbagai nama dan julukan pernah diberikan pada monumen yang berlokasi di depan Istana Kepresiden tersebut. Mulai dari Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, hingga Taman Monas. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat kini lebih banyak menyebutnya sebagai Monas sebagai bentuk singkatan dari Monumen Nasional. Kemudian yang keempat, terakhir, yaitu memiliki bentuk yang sangat ikonik. Ternyata desain dari Monumen Nasional ini memiliki arti yang maknanya filosofis yang mendalam loh. Tiang Menara Monas merupakan perlambang dari lingga, lambang laki-laki yang bermakna keseburuan, sedangkan landasan pada bagian bawahnya merupakan yoni, lambang perempuan yang bermakna lembut dan feminim. Selain itu, kedua formasi ini pun memiliki makna lain yakni alu dan lesung. Perlengkapan untuk menumbuk padi, sebuah gagasan desain yang diutarakan langsung oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ukuran-ukuran pada Monas juga syarat akan makna kemerdekaan Republik Indonesia. Tinggi pelataran cawan setinggi 17 meter, melambangkan tanggal 17. Tentang tinggi antara ruang museum pada bagian bawah ke dasar cawan setinggi 8 meter melambangkan bulan Agustus. Dan luas pelataran berukuran 45 x 45 meter yang melambangkan tahun 1945 tanggal merdekanya Republik Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian, mari kita beralih ke momen yang ditunggu-tunggu, yaitu ini dia. Bangunan ini bukanlah sebuah monumen biasa, melainkan simbol sejarah perjuangan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mempunyai gagasan untuk membangun sebuah monumen yang dapat melestarikan semangat perjuangan bangsa Indonesia dan memberikan kepada bangsa sebuah landmark yang dapat dibanggakan seluruh rakyatnya sebagai penanda Indonesia baru.
Usai peringatan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1954, dibentuklah Panitia Tugu Nasional yang diketuai oleh Sarwoko Martokusumo. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 17 Februari 1955, sebuah sayembara digelar secara terbuka untuk mencari rancangan Tugu Nasional terbaik. Sayembara pertama disambut meriah oleh masyarakat. Terhitung 51 peserta yang berpartisipasi, namun tidak ditemukan pemenang pertama. Pemenang kedua diraih oleh arsitek Frederick Silaban. Karena belum ditemukan rancangan yang memenuhi syarat, maka pada tanggal 10 Mei 1960, diadakan kembali sayembara kedua dengan kriteria tugu sebagai simbol pengagungan kelaki-lakian berupa tiang atau cagak. Namun dari 222 peserta, hanya 136 rancangan yang diterima. Di sayembara kedua kembali tidak ditemukan juara pertama. Pemenang ketiga diraih oleh 2 regu dari mahasiswa ITB. Untuk memecah kebuntuan, maka Presiden Soekarno memutuskan membentuk tim arsitek jempolan pilihan Presiden. Presiden menunjuk arsitek Silaban dan Sudarsono untuk memvisualkan rancangan final Tugu Nasional. Pada awal tahun 1961, arsitek Silaban dan arsitek Sudarsono mulai merancang Tugu Nasional bersama Presiden Soekarno. Beberapa hari kemudian dipilihlah rancangan dari arsitek Sudarsono. Rancangannya terinspirasi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta mengangkat angka-angka yang berhubungan dengan momen monumental tersebut, yaitu angka 17, 8, 45. Sosok Tugu diilhami oleh rancangan alu, lumpang atau alat penumpuk padi yang ditancapkan pada dasarnya, yang digelar di atas tanah yang ditinggikan atau disebut dampar. Karya arsitek Sudarsono tersebut mengalami perubahan rancangan yang merupakan tambahan dari Presiden Soekarno sendiri, yang juga seorang insinyur arsitek. Api kemerdekaan terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dengan diameter dasar 6 meter, serta tinggi 14 meter. Api ini terdiri atas 77 bagian yang disambungkan, sehingga dapat dikatakan bahwa Presiden Soekarno telah berperan sebagai arsitek bagi Tugu Nasional. Penambahan api kemerdekaan pada puncak Tugu merupakan simbol pencapaian perjuangan bangsa Indonesia yang mengangkasa dan tidak kunjung padam. Perubahan juga terjadi pada dimensi Tugu. Terjadi 2 kali penambahan ketinggian. Yang pertama dari ketinggian 128,7 meter menjadi 132 meter. Yang kedua terjadi pada saat pembangunan. Presiden Soekarno menambahkan kembali 10 meter sehingga tinggi Tugu menjadi 142 meter. Perubahan lain yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah cawan Tugu, yang awalnya berupa piramida terbalik yang sangat kaku, diubah sehingga memiliki liukan pada sisinya, menjadikan cawan Tugu seperti memberikan ruang untuk berteduh. Liukan ini memberi nuansa fungsional sekaligus estetis. Pembangunan dilanjutkan pada masa Presiden Soeharto. Pada tahun 1969, sosok api kemerdekaan dilapisi oleh emas seberat 32 kg. Kemudian pada tahun 1995 ditambahkan lapisan emas murni seberat 17,45 kg, sehingga keseluruhan berat emas mencapai 50 kg. Monumen nasional ini akhirnya dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Dengan merujuk pada konvensi sebuah monumen, yaitu adanya tugu, monumen, dan patung pahlawan berkuda, maka Presiden Soekarno menempatkan patung perunggu di Ponorogo di bagian utara pelataran Monumen Nasional, yang dibuat oleh pemahat Italia Profesor Mario Pito atas jasa Konsul Jenderal Dr. Mario Pito pada tanggal 17 Agustus 1965. Untuk mengenang kembali sejarah Indonesia, dibuatlah 48 kotak plus 3 kotak di tengah ruangan, sehingga jadi 51 kotak diorama yang dirancang secara komunikatif melalui visualisasi yang menarik. Gerbang Kalamakara di sebelah barat ruang kemerdekaan merupakan ruang bagi bendera pusaka dan rekaman suara Presiden Soekarno mengulang kembali pembacaan teks proklamasi. Ruang kemerdekaan juga memamerkan atribut kemerdekaan lainnya, seperti wilayah kepulauan RI, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih, hingga patung Garuda Pancasila. Di puncak Monumen Nasional dibangun ruang terbuka sebagai area untuk menyaksikan panorama kota Jakarta, sehingga masyarakat dapat melihat hasil jerih payah para pejuang bangsa, mulai dari laut hingga Gunung Salak. Atas permintaan Presiden Soekarno, Edi Sunarso merancang 4 buah patung banteng ketaton.
Banteng yang marah karena terluka untuk diletakkan di setiap sudut luar keempat pintu masuk ruang museum sejarah. Kemudian patung-patung tersebut digantikan dengan kelompok patung perjuangan yang bertema kekuasaan penjajah Jepang, patung pahlawan 10 November, patung tentara nasional, dan patung di masa pembangunan. Untuk mengagungkan kawasan Tugu Nasional, maka atas perintah Presiden Soeharto, dirancanglah sebuah master plan kawasan khusus melalui SK Presiden nomor 25/1995 dengan Tugu Nasional sebagai intinya. Kemudian, beberapa karya seni dan taman akhirnya ditambahkan untuk menambah kemegahan Tugu Nasional. Monas bukan hanya sebuah tugu biasa, melainkan bukti kepada dunia bahwa Indonesia mampu membuat sebuah mahakarya yang indah. Monas merupakan karya arsitektur khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mampu membangun sebuah monumen yang indah dan bisa dibanggakan. Nah, berikut video yang sudah kita tonton tentang Monumen Nasional. Baik, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, adalah kuis. Oke, sekarang kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, berapakah tinggi pelataran cawan pada Monas? A. 15 meter, B. 16 meter, C. 17 meter, dan D. 18 meter. Sudah dapat jawabannya? Oke, jawaban yang benar adalah A. 15 meter. Pertanyaan berikutnya. Berikut merupakan bagian-bagian utama Tugu Monumen Nasional kecuali A. Ruang museum, B. Ruang kemerdekaan, C. Pelataran puncak, dan D. Aula bersama. Sudah dapat jawabannya? Oke, jawaban yang benar adalah D. Aula bersama. Oke, next ke pertanyaan ketiga. Kapan Monumen Nasional diresmikan? A. 17 Agustus 1961, B. 8 Agustus 1962, C. 19 Agustus 1963, D. 20 Agustus 1965. Bagaimana, sudah dapat jawabannya? Dan jawaban yang benar adalah A. 17 Agustus 1961. Oke, next pertanyaan keempat. Rencana pembangunan Monas adalah setara dengan A. Menara Pisa, B. Menara Eiffel, C. Menara Petronas, D. Burj Khalifa yang ada di Dubai. Oke, sudah dapat jawabannya? Jawaban yang benar adalah B. Menara Eiffel. Oke, next kita ke pertanyaan yang terakhir. Yang kelima. Berapa berat emas di lidah api Monas? A. 70 kg, B. 80 kg, C. 60 kg, dan D. 50 kg. Bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Dan jawabannya adalah D. 50 kg. Oke, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik pengucapan maupun secara lisan. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.